pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja? Baik, Baik. Bapak. Nah, karena kabar kalian baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas Angga untuk memimpin berdoa. Baik, teman-teman dan Bapak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menambah semangat kita mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang Bapak akan menampilkan video lagu Garuda Pancasila. Apakah anak-anak sudah melihat? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Adil, makmur, serta bagi bangsaku. Ayo maju, ayo ayo maju. Nah, karena sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kalian jadi semangat kan? Ya, Bapak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan literasi. Silakan kalian membaca materi maupun non-materi selama 3 menit. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, karena sudah, tema dari pembelajaran kita hari ini yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati PowerPoint dan video wawancara, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi, siswa mampu menyebutkan upaya dalam melestarikan sumber daya alam di lingkungannya dengan tepat. Yang keempat, dengan diskusi, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, yaitu dengan mengamati lingkungan, siswa mampu mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan tepat. Nah, tahap kegiatan pada pembelajaran hari ini meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Sekarang, Bapak akan menampilkan sebuah gambar.
Ini merupakan gambar dari pesawahan dan silakan anak-anak membuat daftar pertanyaan dari gambar berikut. Dan Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, karena sekarang siapa yang mau menyebutkan pertanyaan yang telah dibuat tadi? Saya, Bapak. Ya, silakan Angga. Saya mencoba membuat satu pertanyaan, Bapak. Apa ya jenis padi yang ditanam? Ya, beri tepuk tangan bagi Angga. Ada yang mau menyebutkan lagi pertanyaan yang telah dibuat? Karena tidak ada, sekarang Bapak akan menjelaskan bahwa daftar pertanyaan tadi itu dibuat untuk persiapan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Dalam wawancara terdapat pertanyaan yang baik dan benar. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar adalah yang pertama sesuai dengan topik, yang kedua jawabannya bukan iya dan tidak, ketiga menggali lebih banyak informasi, keempat diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima, fokus atau tepat sasaran. Yang keenam, tata bahasa yang benar. Dan yang ketujuh, antar pertanyaan satu dengan yang lainnya berkesinambungan. Sekarang, Bapak akan menayangkan sebuah video mengenai wawancara yang baik dan benar. Apakah anak-anak bisa melihat? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Perkenalkan, nama saya Nazila. Saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Sekarang saya sedang berada di lahan petani padi. Saya akan melakukan wawancara kepada petani padi. Cepat. Ya. Ibu, kalau boleh tahu ini ibu namanya ibu siapa? Nama saya Ibu Jainab. Ya, Ibu Jainab. Ibu, saya dari Universitas Tanjung Pura, dari Fakultas Pertanian, ingin bertanya-tanya ke Ibu tentang cara menanam padi ini dari persiapan lahan sampai ke panennya. Pertama-tama disebut dulu umpunnya dengan racun, kromosom, boleh yang ini luas lahan ibu ini kalau boleh tahu berapa luasnya? 15 hanya 200 meter. Luas juga ya Bu. Ya. Ini untuk padi jenis apa yang ibu tanam? Padi lokal. Padi lokal ya Bu. Berapa lama waktu setelah disemai ini hingga bisa dipindahkan ke lahan? Kita 25 hari ataupun sebulan, gantung padinya. Kalau padi lokal, padi serandang. Padi serandang. Ini untuk membersihkan lahannya, Ibu menggunakan alat apa-apa saja? Parang. Parang. Ya. Sebelumnya pakai semprot ya Bu. Lahannya begini kering, buat pakai parang, rapikannya. Pernah nggak Ibu kayak menggunakan mesin tebas rumputnya pakai mesin? Tidak sekali. Semuanya pakai tenaga manusia aja Ibu. Untuk membersihkan lahan seluas ini Ibu butuh berapa tenaga pekerja? Tenaga pekerja kalau lepas ke orang tenaga kerja cukup. 3 orang tuh selesai ya sehari ya?
kalau tidak sebulan 25 hari. Nah, tadi kalian sudah lihat kan bagaimana wawancara yang baik dan benar. Sekarang anak-anak silakan membuat pertanyaan mengenai pencemaran sungai. Bapak memberi waktu 10 menit. Silakan ya buat pertanyaannya. Baik, Bapak. Apakah sudah? Sudah, Bapak. Nah, karena sudah, sekarang siapa yang mau menyebutkan pertanyaan yang telah dibuat? Saya, Bapak. Ya, silakan April. Saya membuat pertanyaan, apakah penyebab utama dari pencemaran sungai yang terjadi, Bapak? Ya, betul. Ada lagi? Saya, Bapak. Ya, silakan Angga. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pencemaran sungai ini? Ya, betul. Itu adalah contoh dari pertanyaan yang baik dan benar dalam wawancara. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai pencemaran sungai. Pencemaran sungai ini yaitu salah satu dari kerusakan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Apa itu kerusakan sumber daya alam? Kerusakan sumber daya alam itu adalah kerusakan atau hilangnya sumber daya alam, baik air, udara, bahan tambang, fauna, flora, dan lain-lain. Itu adalah salah satu kerusakan dari lingkungan. Contohnya seperti polusi udara. Itu adalah salah satu kerusakan dari sumber daya alam, dan upaya dalam supaya sumber daya alam kita tidak seperti itu dengan mengurangi kendaraan bermotor serta mengurangi pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi udara. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan gambar mengenai kerusakan sumber daya alam. Nah, gambar ini adalah kerusakan sumber daya alam. Yang pertama adalah gambar dari kerusakan hutan, dan yang kedua pencemaran dari sungai. Nah, karena kalian sudah mengetahui bahwa terdapat kerusakan sumber daya alam, jadi menurut kalian bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan supaya sumber daya alam di lingkungan kita itu tidak terjadi seperti ini? Silakan kalian berdiskusi dengan teman, dan Bapak memberi waktu kalian 10 menit. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Apakah sudah selesai? Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Nah, karena sudah selesai, sekarang siapa yang mau menyebutkan upaya yang dapat kita lakukan supaya sumber daya alam di lingkungan kita itu tidak terjadi seperti itu? Saya, Bapak. Ya, silakan Dian. Gambar yang pertama tentang hutan gundul. Upaya yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi hutan gundul, bisa melakukan reboisasi, tidak membakar hutan, dan tidak menebang pohon sembarangan. Ya, betul. Itu adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, untuk gambar kedua, siapa yang mau menyebutkan upaya yang dapat kita lakukan? Ya, Pak. Saya, Bapak. Silakan, Anggun. Gambar kedua, upaya yang dapat kita lakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, membuat peraturan tegas untuk siapapun yang membuang sampah di sungai. Ya, betul. Itu adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga sungai. Nah, sekarang kan terdapat pencemaran sungai. Pencemaran sungai itu juga mengganggu
keseimbangan lingkungan. Selain pencemaran sungai juga terdapat juga seperti di gambar tadi, pembabatan hutan secara liar itu juga menyebabkan keseimbangan lingkungan kita menjadi rusak. Karena di hutan tersebut banyak fauna yang bergantung kehidupannya dengan hutan tersebut. Nah, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk mengamati daerah sekitar dan mengidentifikasi apakah ada masalah keseimbangan lingkungan di sekitar lingkungan kalian masing-masing. Sekarang Bapak akan kasih waktu 10 menit. Silahkan. Apakah kalian sudah? Sudah, Bapak. Nah, kalian tadi kan sudah mengamati dan mengidentifikasi masalah keseimbangan Sudah, Pak. lingkungan. Sekarang, siapa yang mau menyebutkan masalah keseimbangan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kalian masing-masing? Ya, Saya, silakan Bapak. Anda. Kalau permasalahan lingkungan yang ada di lingkungan saya itu, Bapak, ada pembabatan hutan secara liar, Bapak, dan berlebihan. Kemudian juga ada pengambilan batu sungai yang tidak berizin dan berlebihan, Bapak. Nah, itu betul. Itu adalah salah satu masalah keseimbangan lingkungan. Dengan pembabatan hutan secara liar itu seperti yang Bapak katakan tadi, itu dapat merusak keseimbangan alam dan lingkungan karena hutan tersebut sangat, kita juga bergantung pada hutan tersebut, bukan hanya hewan. Karena jika pembabatan hutan secara liar dapat berdampak bencana alam yang sangat merugikan kita seperti banjir dan tanah longsor. Dan juga seperti yang dikatakan Angga tadi bahwa pengambilan batu sungai secara berlebihan dan tidak berizin itu juga dapat mengganggu keseimbangan alam dan lingkungan karena terdapat banyak juga hewan yang bergantung pada batuan tersebut, berlindung maupun mencari makan. Nah, tadi kan sudah berbicara mengenai pembabatan hutan, sungai, pencemaran sungai, polusi udara, dan lain-lain. Hutan kan terdapat di daratan tinggi. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan gambar daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Nah, ini adalah daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Dataran tinggi merupakan dataran yang berada di ketinggian 500 mdpl sampai 700 mdpl atau lebih. MDPL itu apa? MDPL itu adalah meter di atas permukaan laut. Dan dataran rendah yaitu hamparan dataran yang berada di relatif rendah, tempat relatif rendah sampai 200 meter mdpl atau meter di atas permukaan laut. Dan pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Nah, karena kalian sudah mengetahui apa itu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, sekarang silakan kalian mencari karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Bapak akan memberi waktu kalian 10 menit untuk mencari karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Apakah sudah selesai? Iya, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, karena sudah selesai, sekarang siapa yang mau menyebutkan karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat? Saya, Bapak. Ya, Angga lagi ya. Angga sangat aktif ya. Silakan Angga. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya mohon mencoba menjawab
kalau karakteristik daerah pantai itu biasanya anginnya kencang, kemudian berbatasan langsung dengan laut. Kemudian kalau di dataran tinggi itu biasanya suhu udaranya dingin, Bapak. Dan biasanya tumbuhan-tumbuhan di sana itu hanya tumbuhan tertentu yang bisa tumbuh. Kemudian yang ketiga itu dataran rendah, itu biasanya suhu udaranya hampir mirip dengan pantai, agak panas tapi juga bisa agak dingin, Bapak. Itu Bapak. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Angga. Nah, sekarang karena tadi karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai sudah disebutkan, sekarang siapa yang mau menyebutkan pemanfaatan sumber daya alamnya bagi masyarakat, bagi kesejahteraan masyarakat? Saya Bapak. Ya, Dian, silakan. Adapun pemanfaatan sumber daya alam, misalnya di pantai, seperti di pantai itu terdapat banyak ikan, rumput laut, dan juga kerang. Kemudian di dataran tinggi, pemanfaatan sumber daya alamnya seperti tanaman sayur dan buah-buahan. Kemudian di dataran rendah, pemanfaatan sumber daya alamnya seperti hewan ternak, padi, dan jagung. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Diantari Putri. Nah, kalian tadi kan sudah mengetahui bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, sekarang kalian coba amati di lingkungan kalian sekitar. Apakah ada pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat? Silakan untuk mengamati ya di lingkungan kalian. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bapak. Nah, karena sudah selesai, Sudah, Bapak. bagaimana jika kalian menceritakan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kalian? Ya, siapa yang mau menceritakannya kepada teman-temannya? Boleh Bapak, saya. Ya, Angga boleh. Wih, Angga sangat aktif ya hari ini. Kalau di daerah rumah saya itu termasuk dataran rendah, Bapak. Nah, di dataran rendah itu di dekat rumah saya ada padi. Nah, sumber daya alam padi itu sudah dimanfaatkan dengan baik sebagai makanan pokok masyarakat di sekitar sini, Bapak. Ya, benar. Itu adalah salah satu pemanfaatan sumber daya alam supaya mensejahterakan masyarakat. Nah, sekarang kan kita sudah banyak mempelajari beberapa hal sekarang dan hari ini. Nah, siapa yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan? Saya Bapak. Ya, silakan Dian. Baik teman-teman, adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara. Kemudian, kita juga sudah mempelajari upaya melestarikan sumber daya alam di lingkungan. Dan yang terakhir, kita mempelajari mengenai karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatannya bagaimana. Ya, betul. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu Bapak jelaskan sekali lagi ya. Yang pertama, kita mempelajari tentang ciri-ciri dari wawancara yang baik dan benar. Kemudian, kita juga mempelajari upaya dalam melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak mengenai materi yang telah Bapak sampaikan? Tidak, Bapak.
Tidak, Bapak. Tidak, Nah, Bapak. Tidak. karena tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak yang bertanya kepada kalian. Menurut kalian, bagaimana sih pendapat kalian mengenai pembelajaran yang telah kita laksanakan sekarang? Sangat seru, Bapak. Menyenangkan, Bapak. Ada videonya. Ya, karena telah menyenangkan, sebentar Bapak akan mengirim soal berjumlah 10 butir. Bentuk soalnya yaitu pilihan ganda ke grup kelas. Kita kan punya grup kelas 4 ya. Sebentar saya akan kirim, dan silakan anak-anak untuk membuat di kertas dan difoto, dikirim ke grup kelas. Mengerti anak-anak? Ngerti. Mengerti, Ngerti, Bapak. Bapak. Mengerti, Bapak. Nah, karena semua sudah mengerti, sekarang mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung lagi, supaya semangat kita semakin membara dalam mengikuti pembelajaran yang akan menanti kita. Sudah semangat kembali kan anak-anak? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Tadi kan sudah Angga yang memimpin doa. Sekarang silakan April yang memimpin doa ya. Iya, Bapak. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Ingat ya, jaga kesehatan karena di masa pandemi ini kesehatan yang paling nomor 1. Sampai jumpa. Iya, Bapak. Sampai jumpa.